Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United semakin dekat ini untuk bisa mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan, di mana itu merupakan target ya kan dari musim ini. Jadi Manchester United ini memang musim ini tidak berbicara terkait dengan trofi atau menang ini menang itu, enggak ya, karena musim lalu juga finishnya di peringkat ke 15. Nah, selanjutnya Manchester United ini sebenarnya sudah menjalani 33 pertandingan, berada di peringkat ketiga dan masih ada 5 pertandingan lagi. Dan kalau melihat di papan klasemen saat ini ya, Manchester United ini butuh ya maksimal 5 poin lagi kalau melihat angka dari Brighton di peringkat ke-6 yang selisih 8 poin saat ini dengan Manchester United. Dan Brighton ini ada 12 poin maksimal ya untuk bisa mereka kumpulkan. Itu kalau mereka menang semua, maka mereka akan mendapatkan 62 poin. Manchester United berada di peringkat ketiga dengan nilai 58 poin dari 33 pertandingan. Jadi ya 4 poin lagi dari 58 itu angkanya akan sama dengan poin maksimal dari Brighton. Sehingga secara matematika ya 5 angka lagi lah ya Manchester United ini bisa mengamankan tiket Liga Champions. Dan dari 5 angka itu bisa didapat dari 2 kemenangan ya kan. Dan pertandingan selanjutnya dari Manchester United ini yang ingin gue bahas, preview. Manchester United ini akan menjamu Brentford. Nah, ini bisa menjadi sebuah satu langkah semakin dekat ya kalau Manchester United bisa mendapatkan kemenangan. Tapi apakah ini merupakan sebuah kemungkinan? Di akhir bulan September yang lalu, Manchester United ini di musim ini sudah pernah berhadapan dengan Brentford, tandang ke stadion dari Brentford, Community Stadium ya. Manchester United tentu saja pada saat itu masih bersama dengan Ruben Amorim. Manchester United kalah 3-1. Bahkan ya Manchester United ini sempat tertinggal 2 gol duluan melalui Thiago di pertandingan yang pada saat itu menurut gua Manchester United sebenarnya mengawalinya ya ini tidak dengan jelek-jelek banget sih kalau menurut gue. Manchester United menguasai pertandingan, tapi gue ingat betul bagaimana transisi ataupun serangan balik dari dari Brentford. Dari Brentford pada saat itu memang sangat berbahaya dari Brentford. Dan sebelum pertandingan sebenarnya Manchester United ini mendapatkan momentum positif karena sebelumnya Manchester United di bulan September itu menang menghadapi Chelsea. Lalu tandang ke Brentford dan Manchester United mendapatkan kekalahan. Tapi ya tentu saja kita bisa berdiskusi ataupun berdebat, bahkan ya pada saat itu kan dengan Ruben Amorim dengan sistem yang berbeda. Tapi catatannya memang Manchester United musim ini sudah pernah bertemu sekali dengan Brentford dan mereka kalah. Bagaimana dengan keadaan saat ini? Kalau dilihat dari papan klasemen, Brentford ini berada di peringkat ke-9 sementara ini dengan nilai 48 dan mereka punya peluang yang cukup besar menurut gue untuk bisa ke Eropa, artinya berkompetisi di zona Eropa untuk musim depan. Sesuatu yang bagi klub seperti kayak Brentford ini merupakan hal yang besar ya kan. Gue kalau bayangkan misalnya fans dari Brentford, mereka tentu saja ingin nih timnya bisa berkompetisi di Eropa dan mereka punya peluang yang cukup besar ya melihat keadaan di papan klasemen untuk bisa mendapatkannya, dengan syarat yaitu tadi mereka terus mendapatkan hasil positif, termasuk harapannya bagi fans Brentford sekali lagi ya mereka bisa mendapatkan hasil maksimal di Old Trafford. Kalau gue lihat ya musim lalu dan juga musim-musim sebelumnya, paling tidak 4 pertemuan terakhir Manchester United menghadapi Brentford di Old Trafford, Manchester United menang terus nih ya menghadapi Brentford. Dan 3 pertandingan terakhir di Old Trafford ketika menghadapi Brentford skornya itu tipis, 2-1, 2-1 dan 1-0. Bagaimana dengan keadaan saat ini? Kalau melihat Brentford dulu ya, gue ingin melihat Brentford, bagaimana Brentford ini ya situasinya naik turun. Pertandingan terakhir mereka menang menghadapi mereka di pertandingan terakhir ya mereka seri 0-0 menghadapi Fulham. Sebelumnya mereka seri 2-2 menghadapi Everton. Kekalahan itu terakhir kali mereka dapatkan ya ketika mereka disingkirkan oleh West Ham di ajang FA Cup. Dari
pertandingan Premier League terakhir kali mereka kalah itu kurang lebih 2 bulan yang lalu ketika mereka kalah di kandang sendiri menghadapi Brighton 0-2. Selebihnya mereka ya tidak pernah kalah di Premier League, tapi lebih banyak hasil imbang. Bahkan 4 pertandingan terakhir di Premier League mereka ini imbang. Menghadapi Wolves mereka imbang, menghadapi Leeds mereka imbang, menghadapi Everton mereka imbang, dan menghadapi Fulham pun juga demikian. Dan Manchester United, bagaimana dengan Manchester United? 2 pertandingan terakhir Manchester United sekali menang sekali imbang. Ada situasi yang kalau dilihat dari sisi hasil sebelumnya mereka kalah menghadapi Leeds, lalu mereka menang menghadapi Chelsea. Tapi kalau dari sisi permainan, ya menghadapi Chelsea Manchester United lebih terdominasi, lebih tertekan ya. Mungkin bisa dikatakan juga ada keberuntungan bisa menang di Stamford Bridge, bagaimana Chelsea menghantam 3 kali tiang gawang dari St. Elements. Tapi Manchester United bisa mendapatkan kemenangan. Nah, menghadapi Brentford menurut gue penting bagi Manchester United ini untuk memperbaiki performanya dulu. Tampil di Old Trafford, Manchester United tidak bisa lagi mengulangi keadaan ketika mereka tampil menghadapi Leeds United, di mana di babak pertama utamanya Manchester United tampil jelek menurut gue. Menghadapi Brentford, Manchester United harus tampil baik dari awal. Manchester United harus langsung ambil inisiatif. Manchester United harus bermain dengan agresivitas yang tinggi. Dan segala perbaikan ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ini harus dilakukan. Ini pertandingan yang penting, menuju akhir musim semua pertandingan penting, akan ada beban dan juga tekanan. Jadi karakter maupun juga mental dari para pemain Manchester United ini sangat-sangat diperhitungkan. Tampil di Old Trafford, gue harapkan Manchester United ya tampil lebih bernyali ya, tampil lebih berani, sehingga dari awal mereka ambil inisiatif dan bahkan kalau bisa mereka unggul duluan. Namun demikian menghadapi Brentford ini juga bukan situasi yang gampang. Mereka memiliki pemain-pemain yang berbahaya. Tentu saja nomor 1 adalah Igor Thiago ya, mesin gol dari Brentford ini menurut gua harus diwaspadai. Lalu ada juga kaki-kaki cepat dari Kevin Schade dan juga dari Dango Ouattara. Ini 2 sayap serang dari Brentford ini harus diwaspadai. Tapi gue perkirakan bahwa Manchester United akan lebih banyak misalnya menguasai possession. Gue harapkan juga demikian. Manchester United akan lebih menekan. Brentford sendiri secara kolektif ya, ini merupakan tim yang baik. Mereka punya struktur, mereka punya fondasi juga yang baik. Tapi kalau Manchester United mampu meruntuhkan kesulitan dari Brentford ya, misalnya mereka lebih agresif, mereka lebih menyerang, dan kalau bisa mereka unggul duluan, ada peluang Brentford ini akan runtuh menurut gue, perlahan demi perlahan. Tapi kalau semakin lama Manchester United gagal menjebol gawang Brentford, mereka akan semakin kepercayaan diri dari Brentford akan terbangun seiring dengan perjalanannya periode pertandingan di mana mereka tidak kebobolan. Sehingga penting bagi Manchester United untuk bisa mencetak gol duluan. Sangat-sangat penting. Dan seperti gue katakan tadi ya, partai ini sebenarnya partai penting bagi Manchester United untuk bisa mengamankan atau mendapatkan tiket Liga Champions secepatnya musim ini. Sehingga Manchester United bisa memulai segala persiapan untuk musim depan. Tentu saja dimulai dengan nama head coach permanen ataupun manajer permanen untuk musim depan ya. Oke. Bagaimana dengan perkiraan formasi dari Manchester United? Harry Maguire sudah bisa kembali, Lisandro Martinez belum bisa tersedia, tapi gue pikir Harry Maguire akan langsung dilibatkan dari awal. Jadi duet Harry Maguire akan tampil di sana. Leny Yoro belum jelas keadaannya, jadi besar kemungkinan bersama dengan Aiden Heaven yang tampil bagus menurut gue di pertandingan sebelumnya menghadapi Chelsea. St. Elements jelas ya di posisi penjaga gawang. Lalu di kanan gue pikir Diogo Dalot yang tampil cukup oke ketika menghadapi Chelsea akan diturunkan di sana. Luke Shaw di kiri, Kobbie Mainoo akan tampil lagi di lini tengah bersama dengan Casemiro yang sudah bisa diturunkan. Duet ini akhirnya ya menurut gue tampil maksudnya adalah di Old Trafford, karena di penampilan di Old Trafford sebelumnya Kobbie Mainoo berduet dengan Ugarte dan itu tidak maksimal. 3 gelandang serang menurut gua Manchester United memainkan Mbeumo di kanan, Bruno Fernandes di nomor 10 dan Matheus Cunha di kiri dengan Benjamin Sesko di ujung tombak. Mbeumo akan menghadapi mantan timnya
Gue harapkan ya dengan pengalamannya misalnya tahu tentang kekuatan lini belakang dari Brentford, karakter permainan mereka seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa membantu Manchester United untuk bisa mendapatkan kemenangan. Benjamin Sesko yang semenjak libur 24-23 hari menurut gue penampilannya belum sebagus sebelum liburan ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan momentum untuk kebangkitan karena lini depan Manchester United, lini serang ya, ini ya merupakan sektor yang penting sekali menuju akhir musim, di mana Manchester United harus mendapatkan hasil, dan hasil itu didapat dari mencetak gol. Dan tugas utama mencetak gol adalah para pemain serang. Yang kalau gue lihat atau gue perhatikan ketika misalnya menghadapi Leeds United, lalu juga menghadapi Chelsea ya, gue menilai ada penampilan yang kurang maksimal dari pemain-pemain depan Manchester United. Ketika menghadapi Leeds United, gol itu diciptakan oleh Casemiro. Ya, Casemiro bukan pemain serang ya. Dan ketika menghadapi Chelsea, baru pemain serang Matheus Cunha bisa mencetak gol. Tapi keadaan peluang misalnya di pertandingan menghadapi Chelsea juga sangat minim sekali. Sehingga gue harapkan ada perbaikan terutama dari kemampuan mendobrak lini depan Manchester United ya, mendobrak lini belakang dari pertahanan Brentford. Gue optimis Manchester United bisa menang. Perkiraan skor lama ya gue tidak memberikan perkiraan skor. Melihat performa lini depan Manchester United, mungkin 2-0 Manchester United. Siapa yang mencetak gol? Kira-kira siapa Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.